Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nasrul. Kali ini kita akan membahas cara mudah menghitung ukuran kabel listrik yang akan digunakan di genset atau PLN. Caranya adalah menggunakan aplikasi Android. Mau tahu caranya? Jangan lupa subscribe dulu ya. Nyalakan lonceng notifikasinya. Oke. Baiklah, sebelum kita masuk ke aplikasi Android, yang pertama kan kita harus tahu dasarnya atau teorinya. Bagaimana cara menentukan ukuran kabel listrik yang akan digunakan untuk power dari genset ataupun PLN. Pertama, kita harus menghitung acuan arus yang satuannya ampere yang akan digunakan. Karena yang ada di tabel namanya tabel KHA, kuat antar arus, itu hanya ada arus untuk menentukan ukuran kabel atau diameter kabelnya. Yang pertama, mungkin kita bisa pakai acuan yang pertama ini untuk loadnya, ampere loadnya berapa. Yang kedua, ampere dari genset atau PLN yang dipakai. Misal, loadnya itu 42,5 kVA. Kita ubah, kita cari untuk ampernya berapa. Karena ini 3 fase ya, hampir dipastikan ya tidak ada yang satu fase yang 42,5. Mungkin ada instalasi lama. Kita ambil yang 42,5 kVA ini 3 fase ya. Kita ubah ke VA, 42.500 VA dibagi 380 volt 3 fase dibagi akar 3 sama dengan 64,57 ampere. Yang kedua, ampere dari genset kita anggap yang kemarin ya, hitungan yang kemarin ya, 82,5 kVA. Kita ubah ke VA menjadi 82.500 VA dibagi 380 volt dibagi akar 3 sama dengan 125,34 ampere. Namun sebelum melanjutkan ini ke lebih jauh, kita batasi dulu jenis kabel yang akan kita pakai. Kalau saya rekomendasi utama adalah bahannya itu CU atau tembaga, yang kabelnya ini ber SNI, SPLN standar PLN, dan IEC International Electrotechnical Commission. Paling nggak ada 3 standar itu. Tipenya adalah NYY atau NYY. Ini adalah model yang kaku atau model engkel ya kalau dibilang. Ini standarnya untuk instalasi rumah atau gedung. Kalau NYY, HY, HY, nah yang ini yang model kedua, ini yang model serabut, yang sering digunakan untuk portable atau untuk tekuan-tekuan yang sangat sulit untuk pakai yang engkel. Biasanya dipakai untuk rental genset atau biasanya untuk proyek yang nomaden yang berpindah-pindah. NYY sendiri modelnya ini seperti ini, jadi dia ada konduktor screen, ada insulation. Seperti ini speknya. Mungkin ada request tapi jarang sih orang pakai ini, kecuali memang ada kondisi tertentu ya. Yang di pasaran ini special request tidak ada. Untuk nah ini kan ada speknya ya, ada SPLN, ada SNI, IEC, ada VDA, saya nggak tahu VDA apa, ada IEC, IIC. Aplikasinya bisa indoor atau outdoor. Kalau dipakai untuk tanam atau bawah tanah biasanya ditambah pipa kalau NYY. Kemudian ini NYY HY, NYY, ini yang model serabut. Itu ada konduktornya, ada insulation, ada outer sheet. Bahannya apa? Seperti itu. Semuanya yang ada di pasaran sih, yang NYY atau NYY HY ini
pakai PVC ya. Kalau yang lebih mahal lagi itu SLPE, itu lebih mahal tapi jarang di pasaran. Biasanya untuk proyek-proyek tertentu yang harus kuat panas lebih dari 70 derajat pakai SLPE, tapi PVC ini tutup 70 derajat Celcius. Nah, ini bahan-bahannya, aplikasinya untuk fleksibel. Nah, ini yang saya bilang untuk bisa mudah ditekuk, mudah digulung. Terus tempat-tempat yang agak susah untuk pakai yang engkel, jadi dia harus belok sekian itu kita sarankan untuk NYY HY. Kemudian untuk tabel KHA bisa dilihat dari Puwil. Puwil ini panduan untuk instalasi listrik. Ini ada linknya di deskripsi kalau mau download. Ini yang saya nemu ini di Puwil 2011. Nanti bisa dibuka di halaman 339. Kemudian ada lagi, ini saya download katalog kabel merek Jenbo. Jadi ada dua tabel, nanti bisa dibandingkan. Kita ambil lagi yang tadi loadnya kan. Nah, ini tabel KH dulu ya. Jadi yang kabel yang kita pakai itu adalah yang insulasinya PVC dan suhunya itu konduktor bisa 70 derajat, yang tadi NYY atau NYY-HY. Nah, kita ambil yang kolom yang C. Kenapa? Yang mendekati. Jadi kita pakai acuan kabel ini tidak di dalam tembok atau ditanam, cuma istilahnya diklem aja, jadi di luar, pakai kolom yang ini. Jadi tabel ini bisa dipakai untuk yang NYY atau NYY-HY karena kita anggap kondisi kabelnya ini bebas, tidak tertutup apa-apa. Jadi bisa dilihat tadi kan loadnya kan 64,5, karena yang di situ adanya 63, otomatis 63 sudah tidak bisa dipakai, harus pakai yang di atasnya untuk yang load lah ya. Jadi di situ ada yang 85, kita geser ke kiri, itu yang paling kiri adalah luas penampang konduktornya, berapa milimeter persegi kabelnya, itu ukuran kabel, jadi 16 mm persegi. Kemudian yang loadnya katanya 125 ampere. Nah, 125 kan di atasnya 112. Berarti kita ambil yang 138. Kita geser ketemu 35 mm persegi. Ini untuk tabel KHA yang ada di Puwil 2011. Kemudian kita buka tabel yang di kabelnya Jenbo. Di Jenbo ini kan langsung ada berapa core ya, langsung kita kan pakai yang 3 fase ini kan otomatis pakai yang 4 core, 3 untuk fase, 1 untuk netral. Nah, bisa dilihat in air ya, yang tadi yang saya bilang itu terbuka, jadi tidak di dalam tanah atau di dalam tembok. Jadi tadi kan loadnya kan 64 tidak ada, 59 ke atas otomatis kan ikut yang 80. Kita geser ketemunya di 16 mili. Kemudian untuk yang genset sama PLN 125 ampere tidak ada, kita ikut yang di atasnya lagi itu 124, ketemunya di 35 mili, sama kan. Jadi bisa disimpulkan kalau mau acuannya dari load pakai yang 4 kali 16 mili persegi ya, karena dari sumber 4 kali 35 mm persegi. Nah, itu ukuran kabelnya. Mau NYY atau NYY-HY itu sama, pakai yang ini. Nah, sekarang kita lanjut ke aplikasi yang Android. Oke, sekarang kita buka Google Play Store. Kita cari namanya Cable Size Calculator, tulisannya calculator ya. Ini yang warna kuning logonya, tulisannya Power Plus Cable.co LLC.
kita install, accept. Ini sedang menginstal. Kita buka, continue, oke. Ya, kita pilih LV cable low voltage. Nah, di sini ada sistem voltage. Kita isi 380. Ampernya tadi ampere load berapa? 64 sekian ya, kita isi 65. Estimasi panjang 50 meter. Konduktor bahannya copper ini tembaga. Core-nya 4 karena 3 fase RSTN ya. Kabel type biarin aja, itu sudah semuanya. Air ini di udara seperti yang di tabel tadi. Ambient air temperature ini tulis 35 aja enggak apa-apa, atau 30 juga enggak apa-apa, disamakan dengan yang tabel KHA ya. Calculate. Nah, di sini kan ketemu suitable cable size. Ini 16 mm persegi. Mudah kan? Sekarang kita hitung coba yang dari sumber. Kita ganti ampernya ya. 125 ampere. Betul ya, 125 ampere ya. Calculate. Ketemu di sini 35 mm persegi. Nah, sama kan? Sekarang kita coba, di sini kan ada indikator yang tidak ada di tabel tadi, panjang ya. Kita coba ubah ke 70 meter. 65 tadi ya ampernya. Kita lihat hasilnya. Oh, ternyata beda. Jadi sekarang di 25 mm persegi kabelnya untuk yang load. Kita coba yang sumber 125 berapa? Oh, kan di sini jadi 50 mili. Kenapa seperti itu? Nah, kan pakai aplikasi berarti lebih detail ya. Tapi memang ada, secara teori memang ada juga, semakin panjang kabel pasti kan hambatannya semakin banyak. Jadi bisa pakai aplikasi ini lebih mudah. Oke, sudah paham ya untuk memakai aplikasinya. Oke, tadi bisa dilihat di antara tabel KHA dengan aplikasi. Jika aplikasinya itu dimasukkan angka 50 meter, hasilnya sama dengan perhitungan yang ada di tabel KHA. Tapi kalau lebih dari itu, kita tadi ajuan 70 meter, ternyata kabelnya harus lebih besar, satu tingkat di atasnya. Oleh karena itu, kalau memang benar-benar panjang, saya sarankan untuk memakai aplikasi saja, atau di lebih dari 50 meter bisa satu tingkat di atasnya dari tabel KHA. Jadi sebenarnya satu tingkat di atas itu tidak masalah, cuma saya tidak rekomen kalau lebih banyak, misalkan 2 tingkat atau 3 tingkat lebih di atasnya. Masalahnya adalah nanti lubang di, nanti kan kalau dipasang di MCCB, dipasang di COS, di panel ATS, di busbar, itu takutnya tidak cukup untuk masuk kabel, karena otomatis kan semakin besar ukuran kabel ya mengganggu untuk lubang-lubangnya yang masuk gitu. Kemudian jangan sampai lupa, setiap menyambungkan kabel
wajib pakai skun atau sepatu kabel atau kabel loop yang dari tembaga juga sesuai ukuran kabelnya. Kalau kabel 16 ya skunnya 16, kabel 35 ya skunnya harus 35. Bagaimana cara masangnya? Harus pakai tang skun hidrolik. Jadi tang press skun hidrolik ini wajib dipunyai. Ini range-nya biasanya bisa sampai yang agak besar sih, sampai 100 mili. Ini enggak ada kabel 100 mili ya, 95 mili kayaknya masih bisa. Beli aja, enggak sampai 1 juta kok. Daripada nanti alat-alat Anda rusak, kabelnya enggak rapet, bisa konslet, bisa terbakar. Ini wajib dipunyai. Nah, kemudian dari tadi ada yang acuannya arusnya load, ada yang acuan arus dari maksimal dari genset atau PLN. Saya sarankan pakai yang dari genset atau PLN arusnya. Kenapa? Mungkin nanti beban Anda kecil, tapi kan kita tidak tahu, tiba-tiba Anda nambah alat, ternyata tidak kerasa alatnya sudah sebesar kVA dari sumber, sudah sama. Lah kabelnya belum ganti, otomatis ya bisa terbakar, bisa konslet dan sebagainya, karena kabel itu kan ada batas maksimalnya. Oke, sekian dari saya untuk bahasan kali ini. Sampai ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.